Confidence saya ada berapa ya? Oh ini, saya ada dua confident, Prof. Satu lagi yang tadi nggak bisa login. Jadi kita mungkin akan mulai lagi ya dari tahapan eh, istilahnya kita menambang data paper ya, menambang data paper yaitu sesuai dengan topik yang akan kita bahas tadi kita dari sana ya kita ya kan. Nah, contohnya saya sengaja ini pecah kalau di Google Scholar, Prof, ini bisa kita tentukan bisa bisa 100, 200 atau 500 langsung gitu. Ya, bisa bisa langsung. Jadi di sini maksimum number of result-nya itu bisa langsung 500 bisa. Tetapi kalau langsung 500, saya tadi harapannya satu kali nambang itu pingin disatukan gitu, 200 Google Scholar, 200 Scopus, siapa tahu ada artikel yang duplikat dua-duanya dari Scopus terindeks di Scholar terindeks. Nah, bisa saja ini ada artikel yang sama kan gitu. Jadi saya coba ambil 200, 200, 200 gitu. Jadi total 600 itu ya. Jadi saya ambil dengan kata kunci AI or Artificial Intelligence Definition. Kemudian saya juga ambil Devekian and IoT or Internet of Things. Kemudian saya ambil juga Devekian and AI or Artificial Intelligence from 2013 ke 2023. Nah, ini saya coba ambil 600. Nah, kenapa saya pisah-pisah begini? Itu tujuannya eh, saya supaya nanti dengan kata kunci ini bisa mendapatkan data dari Scopus, bisa mendapatkan dari Google Scholar. Kemudian ini yang sudah saya alami dari database ini terdapat duplikasi jurnal yang diperoleh dari Publish Arvaris ini setelah di Confident yang nanti mendeteksi. Jadi pertama Confident itu bisa memudahkan kita untuk mendeteksi jika dari dua database itu ada duplikasi jurnal. Gitu, Prof. Berarti, maaf ya, confident itu bisa kita input dua database yang kita dapat dari Publish and Paris. Bisa. Jadi caranya adalah katakanlah ini udah jadi ya, ini udah jadi, kita bisa simpan save result as katakanlah risk atau ref manager. Kita bisa simpan. Nah, ini kita simpan. Misalkan saya simpan dengan katakanlah dengan data ini kan saya ambil dari Google Scholar ya. Saya buatkan saja dengan sini dari Google Scholar supaya kita tahu bahwa ini sumbernya dari Google Scholar. Nah, dalam format RIS ya, gitu kan, Prof. Yep. Nah, ini udah disimpan. Kemudian dari Scopus juga saya simpan. Dari Scopus saya simpan. Save result as RIS juga sama. Ya, saya buatkan di sini Scopus, gitu ya. Ya. Scopus. Oke. Nah, kan kita sudah kalau kita tadi sudah simpan, berarti kita sudah punya dua data ya, Ya. Scopus dan Google Scholar ya. Nah, ini itu karena .ris, jadi formatnya RIS, di Confident itu kita bisa import. Saya tadi belum menyiapkan Confident baru karena kita bisa membuat banyak Confident dengan akun yang berbeda. Ya, nanti bisa saya demokan aja mungkin sekarang. Mudah-mudahan saya ada akun baru satu lagi. Karena yang saya udah pakai itu sudah berproses, udah sampai ekstrak jurnal gitu. Nah, saya coba bikin, mudah-mudahan yang ini masih bisa nih. Ada satu ini cuman nggak bisa masuk. Cuma tahapannya gitu ya, dari kita udah punya dua RIS ya, dari Google Scholar dan Scopus. Nah, kita di Confident itu bisa import langsung, import import jurnal tadi dalam format RIS ini dua-duanya. Berarti kan kita dapat 400 ya, dapat Iya. 400. Betul. Nah, katakanlah kita sampai 400 aja, biar mudah karena ini maksimum numbernya 500. Oh, Berarti berarti dari maaf sebentar ya. Kalau kita dapat simpan 3 RIS, tapi satu 200 nggak bisa ya. nggak Yang bisa karena yang 100-nya akan nggak ke bisa kita screening gitu. oke. Tuh. Nah, makanya saya tadi pecah-pecah, sengaja dipecah-pecah. Bisa saja kita langsung ngambil 500 dari Google Scholar. Bisa. Nah, itu
metodologi ya, dipersilakan. Kalau memang mau dipecah per 500 boleh, karena kalau Scopus itu kalau saya searching tadi itu dapatnya hanya 200, malah nggak dimatasi, malah cuma dapat 200 sekian. Tapi kalau Google Scholar bisa sampai 1000 sekali kita searching di publish or perish itu. Nah, dari sini itu ada kemungkinan duplikasi jurnal, duplikasi paper di sini. Jadi si Confident secara otomatis ketika kita import, sayang saya tidak bisa mendemokannya ya, sebentar. Ini kok nggak bisa login ya? Belum yang di Confident saya. Tapi kalau kita Pak Aul mungkin punya akun Google, bisa langsung login ke Confident. Udah pernah login Pak Aul? Belum, Pak. Yang itu Oh, angus login. karena waktu itu. Oh, betul. Sudah seminggu kan? Enggak, Pak. Saya nggak Masih ngerti cara bisa kok. makanya. Masih bisa, Pak. Ini ya. Nah, ini Confident. Kita coba modifikasi aja ini. Kita coba modifikasi sedikit, karena ini udah saya ambil datanya sih. Nah, seperti ini, Prof. Ini adalah proses yang sudah data dikeluarkan ya. Sudah data dikeluarkan, artinya ada kita kan tadi tahap keduanya itu mengimport data ya. Mengimport data dari publish or perish ke Confident. Nah, sehingga tahapan berikutnya adalah ini. Confident akan otomatis meremove duplikat Duplikasi. ya, otomatis ya, otomatis. Nah, otomatis kalau ada ditemukan judul yang sama aja, judulnya sama nih, dia otomatis duplikat, dia akan mengisolasi jurnal itu otomatis. Tapi salah satunya masuk kan? Yang duplikasinya berarti yang di itu. Betul, yang duplikasinya dibuang, yang satunya masuk. Betul. Jadi kalau ada dua, berarti satu diisolasi, yang satunya masuk. Betul. Gitu. Jadi ini duplikasinya. Gitu ya. Nah, di sini tugas kita adalah mulai membaca abstrak, ya, mulai membaca title dan abstrak. Itu kita tugasnya itu, ya, membaca title dan abstrak. Apakah title yang sudah kita tambang datanya tadi itu matching nggak dengan apa yang mau kita cari, dengan keyword kita, gitu. Nah, kita coba lihat lagi. Ini manual ya? Manual, betul di sini. Berarti itu 985 itu dibaca gitu? Dibaca Pak, abstraknya aja sama judulnya. Kalau saya baca judul aja udah terlalu jauh, saya buang. Nanti namanya fasenya disebut kita exclude. Gitu ya. Namanya exclude. Ya. Jadi kalau saya metodenya dari judul aja sudah terlalu jauh, karena kan saya ingin mencari yang defect ya. Dia udah tidak terlalu sangat jauh lah gitu ya. Itu udah saya langsung exclude, Pak. Udah saya langsung isolasi istilahnya. Kita coba demoin ya. Berarti kalau ini saya kembalikan lagi. Nah, kan gini ya. Nah, ini kan kita bisa off to full tag aja deh, kita coba dulu ya. Off to full tag. Nah, ini apa saya harus bikin akun baru ya? Enaknya sih bikin akun baru. Karena pastinya di screen reference dulu di sini, Pak. Screen reference. Nah, di sini ya, Pak ya. Nah, ini ada. Nah, ini Paul. Kan gini ya, awal mulanya dulu ya. Ini kan saya pakai 3 akun, ini akun yang ketiga. Jadi kita import ya. Ya. Nah, kita import yang tadi itu, kita import coba aja. Apa-apa ini saya nah, ini Prof. Ini di Confident itu kita bisa pilih source-nya. Nah, gini ya. Katakanlah saya mau ngambil dari Google Scholar, berarti ambil Google Scholar. Gitu ya. Oke, kemudian pilih filenya yang tadi, masuk ke ini Google Scholar ya, yang riset tadi yang udah kita save dari Publish or Perish ya. Oke, kemudian kita open. Nah, gitu ya. Maka tinggal import saja, masuk ke screen ya. Ini di awal nih kan? Di Ya, awal. saya coba demokan dari awal, Bro. Nah, gitu kan.
ya. Kemudian, nah ini dia otomatis akan di sini itu akan mengisolasi Ya, duplikat tadi. duplikat tadi, betul. Nah, kan saya ini jadi 493 yang udah, kemudian saya masuk lagi 116 jurnal ya, karena ada yang duplikat tadi. Ya. Ini fase kedua, tadi kan fase import referen ya, udah selesai ya. Oke. Nah, fase kedua adalah title and abstract screening. Nah, di sini tugas kita adalah Membaca abstrak membaca judul. abstrak dan judul. Ini contoh gitu kan. Di sini contohnya predicting the tensile properties of cotton spandex correspond yarn. Nah, dari sini saya udah judulnya udah ada hubungannya dengan yarn gitu kan. Karena saya ingin tahu yarn defect and ion or IoT. Saya lihat di abstraknya di sini, walaupun tidak tampil semua, tapi saya bisa juga saya ini klik doi-nya ke link ini. Ini kan masuk ke doi-nya. Nah, di sini itu akan muncul abstrak. Gitu ya. Nah, abstrak ini saya baca. Uji tarik ini kan? Ya, betul. Pencil strength-nya kan? Ya, betul. Nah, tadi karena saya masih membaca judul ada yang-nya gitu ya. Sementara saya kan masih baca judul, saya lihat ke abstrakan. Nah, saya setelah melihat abstrak ini bisa no, bisa yes, bisa maybe kan gitu. Nah, karena saya belum baca jurnalnya secara penuh kan gitu ya. Kalau Oh, saya gitu. ragu, kata Prof tadi kan udah uji tarik ya ini. Nah, saya maybe aja gitu. Tapi kalau saya yakin ini tidak ada hubungannya, saya no-kan gitu di sini. Kan sebenarnya nggak ada hubungan dengan defect barangkali ya. Betul. Maka karena nggak ada hubungan, saya no-kan. No. Gitu. Nah, ini tugas kita adalah men-screening satu persatu dari title and abstract. Gitu ya. Oke. Kemudian katakanlah di sini saya menemukan, nah ini comparison of neural network model and linear regression model for predicting. Saya ini menduga ini ada hubungannya dengan topik saya. Ya, saya klik lagi abstraknya, ya di sini. In this study, the effect of selecting, oke. Kemudian, nah saya menduga ini ada, ya ada hubungannya dengan topik saya. Nah, kemudian saya yes-kan, gitu, yes-kan, gitu, saya yes-kan aja dulu, gitu kan. Nah, ini AI, tapi ini diabetic retinopathy, berarti kan rasa-rasanya ini Kesehatan jauh ya. ya, Diabetes. ya jauh kan gitu ya. Maka saya cukup aja dengan judul aja udah no gitu, nggak harus lihat abstrak gitu. Itu ya. Sebentar, Nah, barangkali ini judgement-nya yang mungkin agak ya, ini ya. Bisa jadi kekuatan tarik itu berhubungan dengan defect, barangkali. ya, ya, Nah, barangkali ya dengan kekuatan tarik adalah salah satu parameter dalam defect-nya, barangkali. Itu bisa kita kasih yes sebenarnya, bisa jadi begitu. Atau betul. langsung, mungkin kadang ada tidak langsung dan langsung gitu. Ya. Nah, itu Prof bisa kita pilih maybe begini atau Maybe atau ya, sementara ya, ya. atau sementara yes dulu boleh sih. Kalau saya yes dulu aja gitu, nggak apa-apa. Nanti Ya, kan ya. nanti akan kita akan download teksnya. Berarti ini sangat subjektif ya Pak Denny, dengan kita sendiri gitu, dengan penilaian kita sendiri gitu ya. Ya bisa, cuman Iya. kan kita sudah punya keyword ya yang ingin kita Ya, gali apa kan gitu ya. punya bayangan kita sendiri ya. Betul, betul gitu. Nah, gitu ya Pak. Ini sebenarnya di Confident itu ada 2 reviewer boleh Pak. Artinya kita bisa ambil teman satu yang satu topiknya ada irisan dengan kita, bisa kita minta pendapat teman. Jadi setelah kita screening itu teman satu lagi bisa men-screen juga membantu Pak di Confident Oh itu. gitu ya. Bisa berdua ya.
Jadi benar nggak nih analisa saya ini nggak ada hubungannya loh. Siapa tahu teman menyatakan ini ada gitu kan. Kayak barusan dengan diskusi ini kan ketahuan Prof tadi bisa saja uji tarik itu ada hubungannya dengan yang defect kan. Itu akan lebih bagus hasil screening. Sampai sini, nah kan kita ada di fase title and abstract ya. Itu Ya. terus semuanya terus sampai tuntas sampai habis 400 sekian itu tadi ya. ya sampai habis itu sampai habis gitu ya more. Nah katakanlah fase ini sudah tuntas ya, fase ini sudah tuntas ya, katakanlah fase ini semua artikel sudah kita yes atau maybe atau no sudah kita berikan keputusan, berarti akan masuk ke fase berikutnya adalah di sini fasenya full text review. Nah ini fase kita. Fasenya full text review. Nah katakanlah saya kan ada 371 ya yang sudah. Nah, saya ada punya 2 lagi ya, gitu ya. Nah, maka saya masuk ke tahap full text review. Sebentar Pak Denny, saya Baik, mau Prof. tanya. Boleh. Mengenai keterbatasan confidence itu sampai 500. Nah, Betul. kemudian dari publish and perish, yang contoh Pak Denny itu saya kira lebih dari 500 ya. Betul. Betul, Nah, Prof. bagaimana seluruhnya itu bisa diperiksa? Misalnya 1000. Ya, Tapi 1000-nya agregasi dalam misalnya 200, 200, 300. betul. Ya, dalam apa risk formatnya dalam beberapa. Betul. Apakah bisa kita periksa semua atau memang gimana? Jadi itu. Baik, Prof. Dibikin banyak akun kan. Ya, jadi Prof itu yang tadi saya sampaikan. Tapi ini mungkin masih tadi ya, saya tetap ada sependapat dengan Pak Aul. Bisa saja ada bias di sini ya, gitu ya. Tetapi saya berusaha seobjektif mungkin. Jadi Prof saya bikin akun baru, ada 3 akun, gitu ya. Ada 3 akun untuk men-screening proses import, kemudian title and abstract screening ini saya buatkan 500 untuk kemudian Oh, 500 gitu. berikutnya dan 500 berikutnya. Oh iya ya, udah kalau itu oke. Gitu, Prof. Nah, kemudian kita berarti masuk di fase ini ya, fase selanjutnya ya. Full text Fase review. full text Full review. Nah ini, text terus extraction lagi ya. nah di sini dulu full text review kan ada 2 Semakin lagi sedikit ya. ya. Intinya Ya, semakin sedikit ya. ya. Ini sudah saya lakukan sebagian kan yang kemarin itu yang jadi prismanya itu. Gitu. Nah, di sini tinggal ada 2 katakanlah sisanya ya, tinggal ada 2 misalnya. Nah, berarti ini adalah tugas kita mengupload full text-nya. Gitu. Nah, kendala saya kadang kalau misalkan teksnya nggak bisa kita ambil, ya minta tolong ke teman, Pak. Ini kan lebihnya di sini kan, lebihnya di sini. Nah, gitu minta tolong ke teman yang bisa apa? Bisa mendownloadkan jurnal ini. Gitu. Oke, oke. Nah, katakanlah itu step itu sudah dilalui lah, jurnalnya kita dapat lah, gitu kan. Jurnalnya kita dapat. Gitu yang punya akses kayak ke apa Site Direct, AIII atau ke Taylor and Francis kayak gini ya Pak ya. Jadi kan teman bisa kayak saya punya kawan di BRIN nih, tolong downloadin dong ini gitu. Nah, Oh, katakanlah itulah untungnya ya. ya. Berarti kan Itulah ada yang untungnya kalau di BRIN ya, Pak. ya gitu. Jadi tolong downloadin ini dong, saya nggak bisa gitu kan. Nah, atau pakai Skyhub gitu kan, Pak Awal pasti tahu lah Skyhub ya. Nah, gitu ya. Berarti katakanlah ini sudah selesai, inilah tugas besar kita di sini pekerjaannya. Kita akan membaca jurnal-jurnal ini ya, di mana saya pakai tools kalau saya ya. Jadi mungkin tidak setiap orang metodologinya sama. Di tahap ekstrak ini ya. Nah, ini kalau Bentar, saya saya mau langsung tanya dulu Pak Denny. Di boleh Prof. sebelumnya ini dalam aktual apa ya artikel yang Pak Denny buat yang itu ya, yang Ya. SLR ini berapa output jurnal yang
sebelum Yang dapat. yang dapat ya, yang artinya yang memiliki kesamaan itu ya, kesamaan judul. Oh, itu saya ini Prof. Nah, ini 122. 122 ini output dari full text atau Belum, kan di tahap awal sudah ketemu kalau ada yang duplikat. oke yang duplikat kan kemudian ada yang apa ya? Eh, Title and abstract screening. ya itu berapa Ya, jadinya? saya jadi fase 1 itu saya exclude itu 597, sisa tinggal 388. Ini. Hmm, Saya punya yang masuk ke yes tadi itu 588. Yes tadi 588. banyak ya. Ya. 388 ya. Ya, 388. Nah, nanti di sini tugas saya ya, tadi itu yang 388 itu saya lihat satu persatu apakah itu buku, apakah itu paten, apakah itu tesis, apakah itu book chapter, apakah itu systematic review, apakah itu topik yang tidak relate. Tidak ada hubungannya. Betul. Itu. Ini yang saya tadi lakukan. Itu di sini. Nah, Dapatlah 25. ya, dapatlah saya 25. 25 itu yang siap diekstrak ini. Dapatlah 25. Ini 25 full ya. Ya, 25 itu full text yang saya sudah tadi itu Prof. Saya tadi minta tolong ke kawan karena di sini nggak semua bisa saya dapetin jurnalnya yang 25 ini. Berarti 25 jurnal ini Yap, membicarakan masalah defect Yang ya, defect. IoT betul. atau Ya, smart AI. manufacturing. betul. Nah, dari sini inilah yang istilahnya bolak-balik saya baca. Bolak-balik saya baca. Bolak-balik saya baca, bolak-balik, tapi nah ini mungkin ini tricky juga. Untuk membantu memudahkan menggait lah setidaknya ada benchmarking buat kita menganalisanya. Saya gunakan ini Skyspace namanya. Saya gunakan Skyspace mana? Saya gunakan Skyspace. Ini program lain ya. Ya, saya gunakan. Nah, ini Skyspace. Boleh Pak Awal, typeset.io ya. Namanya typeset.io. Ini nanti direkam Headset. Pak ini Pak Ulian ini nanti bisa Boleh. Ya. ditonton lagi. Ya. Jadi caranya adalah gampang banget, kita login, kemudian upload jurnal yang 25 tadi. Upload yang 25 tadi, upload aja, upload jurnalnya. Oke, kita upload aja jurnalnya. Kemudian kita apa yang mau kita cari dari jurnal ini, ya katakanlah metode. Dia akan mencoba algoritmanya akan mencari dari jurnal itu metode apa sih yang ada dalam jurnal ini. Walaupun kita harus baca ya Pak. Kita harus tetap baca, tapi ini setidaknya memudahkan kita mendapatkan apa sih isi jurnal ini, metodenya apa sih, gitu. Kita juga bisa cari selain metode datasetnya, apakah ada dataset yang dia gunakan, kemudian bisa juga cari key finding-nya apa. Nah, gitu ya dari satu jurnal itu. Tergantung dari research question kita, Pak. Research question kita itu kan nanti kita mau nyari apa sih? Kalau saya kan ingin cari perannya, role of IoT and AI. Nah, berarti keyword itu yang menentukan kita mau mengekstrak jurnal ini apa yang mau kita cari. Di sini sebenarnya peran kita itu. Kalau tadi kan tools ya. Nah, di sini adalah yang bolak-balik harus kita istilahnya. Ini makanya saya butuh waktu yang sekitar 2 minggu. Karena udah mau berjalan 2 minggu, kurang lebih sebulan. Jadi selain, nah inilah yang saya ekstrak. Jadi Microsoft Excel ini, Pak, saya udah ekstrak jadi ini. Jadi ini di udah saya ekstrak. Nah ini tahu. Jadi ini adalah jurnal yang sudah diekstrak tadi. Nah jadi begini, ya, yang 25 ini, Prof.
Nah, jadi 25 jurnal, Pak Aul, saya ekstrak dari mulai titles, ya, kemudian tahun, authors, publisher, country, role of AI, role of IoT, ini detection-nya pada proses atau pada akhir atau pada awal prediction, ya. Kemudian method or algoritmnya, kemudian datasetnya dan key finding-nya. Ya, ini tergantung research question kita. Apa yang kita cari dari SLR tadi, ya. Gitu. Nah, ini mungkin yang ingin saya diskusikan di research question ini, ya. Saya Pak, ini yang tadi itu yang Excel itu apa ya? baik, Prof. Yang metode atau apa itu data sheet dan segala macam itu Bapak dapat dari yang apa tadi? Yang Dari software. Skyspace tadi ini, Prof. Ya, artinya Bapak tidak terlalu banyak mikir, copy paste dari sana aja begitu. Ya, untuk menggait sih sebenarnya itu masih dibaca jurnalnya, tapi kita mencoba mendapatkan itu masih ada tahapan lagi sebenarnya belum saya tuntaskan. Jadi ini setidaknya membantu menggait gitu. Ini benar nggak? Kita coba baca lagi jurnalnya, baca lagi benar nggak gitu. Tapi kita bisa parafrase dari sini kalau memang benar gitu. Ini hanya alat bantu aja AI. Ini Ya, kan mau dicari intinya role of IoT, ya. betul, Kata kunci ini yang penting ya, kata ini betul, apa betul, yang betul, mau betul, dicari. betul. Tapi kalau role of IoT itu digabung dengan yard jadi sedikit, tapi role of objeknya bukan yard mungkin bisa jadi lain. Betul. Nah, dalam publikasi yang dibuat itu apakah hanya yard saja sehingga dia kecil atau objeknya role of IT itu pada industri manufaktur kan lebih kecil, lebih apa lagi ya, mungkin lebih di atas lagi ya. Betul, Tekstil kan bagian dari eh, objek atau barang manufaktur. Nah, betul. gimana Pak Ya. ini Nah, hanya yard aja begitu? ya Oh, betul. tekstil Jadi aja. jadi saya itu dari 25 jurnal ini, ya, saya kan selain pakai Skyspace ini, ya, saya kelompokkan juga, ya. Jadi saya ingin melihat fokus ke yang-nya karena ternyata Prof dari jurnal yang diperoleh itu ada bukan hanya yang tapi fabric, jadi ke kain. Nah, yang fabric Ya, ini saya fabriknya gitu ya ya, kan masih dekat-dekat lah itu. betul. Jadi saya fokus ke yang-nya. Nah, yang juga nanti dibagi dua di sini saya udah dibuatkan di awalannya, Prof. Ini yang akan kita diskusikan. Minta arahannya dan masukannya. Nah, ini saya fokus ke, nah ini. Jadi saya udah punya ininya, udah punya, nah ini, ya udah punya ingin yang saya cari itu di sini. Nah, Oh, dari prevent, iya. ya, jadi saya Belum. ingin tahu ya role of IoT. Ini yang mungkin akan kita diskusikan. Ini mohon masukannya, kalau keliru mohon diluruskan. Jadi saya buat 3 stage gini, Prof. Di sini ada pada saat benang sebelum diproduksi, ini namanya pre-production process. Kemudian on production process, pada saat diproduksi ini, nanti saya mau melihat jurnal ini ada nggak di sini yang membahas tentang ini. Kemudian pada saat post production process setelah benang jadi, ya. Jadi nah ini ada nggak? Jadi ini temuan sementara ya, ini temuan sementara Ini ini. model ini yang penting menurut saya ya. Betul. Ini belum jadi kesimpulan. Ini masih Ya, masih ini yang mau di ya. SLR-kan lah kira-kira. Betul, betul. Nah, jadi ini pijakannya. Jadi temuan sementara ini banyak studi di sini, Prof. Banyak studi di post production process. Jadi setelah benang jadi ini banyak metode-metode, ada yang pakai image processing, ada pakai algoritma ANN, ada machine learning, ada deep learning di sini nih setelah benang jadi. Di sini banyak. Nih, setelah saya baca sebagian, hampir semua sih udah saya baca walaupun belum mendalam semua. Ini karya sini. Nah, kemudian ada juga yang predictive maintenance di sini untuk menghindari terjadinya cacatan yang terjadi dalam proses di sini. Nah, tapi di sini, nah ini yang menarik di sini. Nanti untuk riset dan discussion-nya di sini.
Justru di sini limited study, ya. Setelah saya coba ulang, limited study di on production process. Jadi saat Ongoing ya. pembuatannya itu sedikit jurnal yang menyentuh di sini, sangat sedikit ada tapi sedikit gitu. Nah, itu mungkin menjadi alasan kita membuat alat sensor yang bisa memonitor betul, ketika dalam proses betul, on Prof. process and Nah, production process. jadi Barangkali itu ya, sangat kelinden sekali, sangat terkait ya, sekali dengan ini yang yang mengusulkan barangkali. menurut saya temuan yang saya juga katakanlah dulu kan masih menduga-duga, Bro. Masih menduga-duga apa benar di sini, apa benar di sini kan gitu ya. Malah awal-awal kan saya sempat diskusi dengan Prof itu di sini akan mencoba masuk di sini kan sebenarnya. Ternyata setelah menambang jurnal sebanyak tadi itu, saya malah melihat studi tertinggi di sini di post production process ya. Malah di sini ada tapi ini lebih sedikit, limited di sini di on production. Research gap-nya situ. Sehingga tadi itu saya muncullah beberapa usulan mempropos tadi, sehingga tadi itu yang udah masuk ke stage tadi yang kembali lagi ke slide di sini tadi. Nah ini sebenarnya landasannya dari SLR tadi, Prof. Gitu. Jadi di sini ada sensor yang kita pasang. Nah itu visualisasinya kurang lebih kayak gini. Nanti akan mencoba lihat vibrasinya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya. Nanti pakai FFT, pas Passport transform. Nah, ini baru ini udah dicoba dibuat barusan lagi ngambil data, Prof. Pakai ini MATLAB atau pakai apa nih? Pakai LabVIEW, Prof. LabVIEW, oke. Ya, Berarti mengubah dari domain frekuensi ke domain waktu ke domain frekuensi ya, betul, Prof. perakamannya. Nah, ini lagi dibantu sama mahasiswa D4 S1 sekarang lagi ngambil data ini. Oh, banyak sekali ini, banyak kalau memang ini sangat bagus ini, apa namanya? Ada sisi-sisi teknologi yang Ya, menarik. Saya kira saya yakin itu diterima di Bima itu kalau begini ya masuk ini kayaknya. mudah-mudahan, Prof. Karena ini akan melegitimasi tadi mungkin ya karena saya tadi itu mungkin walaupun belum saya selesai mengekstrak jurnal ini, nah ini ada beberapa temuan juga dari SLR ini ya, dari SLR ini yaitu tadi saya sudah saya memvisualisasikan datanya, Prof. Memvisualisasikan tadi dari keywordnya, kemudian ini walaupun belum tuntas sih, memang belum saya bisa jelaskan. Kemudian masuk ke Ini dari soal viewer ya, apa yang ya, dari ini post viewer ini. Post viewer ya. Pak Aul post udah viewer pernah ya? pakai post viewer kan ya? Ya. Post viewer udah pernah pakai. Ya, Ini susah gimana tahu nih? dia kayaknya itu. Co-authorship. Oh ini nanti aja mungkin sesi nanti ini ya karena belum tuntas ya. Ini udah pakai post viewer mengolah datanya. Pakai post viewer ini. Nah, kemudian saya juga bisa menemukan ini kontribusi negara dari mana aja riset terkait yang tadi itu. Dari mulai datanya ada di sini di Excel sih. Saya udah buat. Ini yang negara-negara penghasil ke tekstil ya. Ya, ini country-nya ketemu, kemudian number of journal name-nya ketemu juga. Ya, dari ini pakai Excel dulu sih. Kalau ini dari data yang tadi raw data Excel tadi ketemu. Tapi kalau tabel ini saya olah pakai Post Viewer. Yang ini. Ini pakai Excel, maaf, yang ini pakai Excel. Yang Post Viewer ini, Pak. Nah, kita tahu kontribusi keyword-nya dari keyword, Pak, nanti kita bisa tunjukkan juga kalau pakai Post Viewer bisa. Jadi bisa ditunjukkan bagaimana membuat relationship dari sini, dari keyword. Kita tahu keyword apa aja nih terkait yang defect ini dari dengan menggunakan post viewer ya. Nah ini, cuman kenapa belum saya bisa banyak cerita karena ini masih belum tuntas, belum tuntas ini masih proses ya. Nah, cuman saya mau view aja bahwa ini hasil pengolahan data tadi, saya dapatkan year of publication, kemudian dapatkan juga number of review article per tahunnya, ya di jurnal mana nih? Katakanlah ini yang tertinggi di Fiber and Polymers, kemudian IEEE Access dan IEEE Computer Vision, yang kemudian ada lagi Internal of Engineering Fiber and Fabric. Nah, ketahuan dari sini kontribusi dari publisher ya. Kemudian baru sampai sini Pak. Itu progresnya. Belum saya bisa cerita banyaknya.
Tapi output dari proses yang cukup panjang tadi ya, dengan beberapa software aplikasi adalah sebenarnya menentukan gap analysis ya, sepertinya Ya, itu. betul. Bahwa mungkin saya senang juga akhirnya ada apa ya, ada eh, ada apalah ya, sesuatu yang katanya tadi di bagian Ini, Prof. on Ya, production process. betul. Di sini. Dan Analyze barangkali di sini. nanti ada dugaannya dengan aspek getaran eh, Betul. dan Dengan eh, aspek tekanan ada nanti. Tekanan mau saya monitor. Jadi ada tekanan, dia pakai pneumatik tekanan. Jadi si bearing ada roda yang membuat mentwist benang itu ya. Itu ada tekanan 60 bar ya. Jadi kalau lebih 60 bar itu sangat memungkinkan terjadinya broken filament, Bro. Nanti itu analisis berikutnya itu. Ada lagi nanti saya sampaikan di progres nah berikutnya. karena dalam apa namanya teori maintenance itu kan ada teori mungkin Pak OEE ya, overall equipment itu dia salah satu sick big loss, namanya sick big loss, mungkin Pak Olia mungkin pernah dengar, itu adalah reduce speed loss ya. Jadi ada di kecepatan yang tidak tepat dan segala macam itu akan berkomplikasi kepada ini kerusakan ya. Ya, Itu dari sisi ini ya dari sisi yang lain ya, bisa ya, di Bro. lain juga. Jadi sudah bisa diapakan ya, dicari semacam gap analisisnya di sini kurang kan begitu ya tadi ya, di Ya, sini betul, betul. kurang. Kemudian kebetulan yang ingin disertasikan adalah bagian yang ini, kira-kira begitu ya. Betul, betul, Bro. Ini dari sini nanti masuknya. Karena ini saya udah berulang kali membuktikan dengan berbagai kata kunci, ya akhirnya ujungnya ke sana lagi si jurnal. Ujungnya ke sini. Jadi di sini banyak banyak yang masuk para researcher itu di sini post production. Ketika benang udah jadi, udah reject, banyak dia. Banyak metode pakai AI, pakai IoT ini. Jadi benang mendeteksi benang defect, mendeteksi mana ada lagi ujungnya, Prof, ke kanan lagi setelah jadi benang itu ada fabrik di sini. Di kanannya itu Ya enggak saya fabrik gambarkan. kain ya, kain itu. Ya. Ini ada lagi satu blok fabrik, cuman saya nggak gambarkan karena saya tidak concern ke sana. Jadi saya concernnya ke benangnya di sini. Jadi ke benang. Ya, Oke. betul. Eh, ya, Mungkin itu berarti dari saya, Prof. eh, ya kembali lagi dari data awal tadi kan tipe-tipe kerusakan, tipe-tipe defect itu tadi ada 3 ya. Mungkin 2 Ya. yang paling ini ya, yang paling banyak ya. Betul, betul. Nah, ini saya udah sampaikan di paper saya. Jadi saya buat coba tabel dulu di introduction ini. Di introduction ini saya coba citasi tentang berbagai macam defect handling ya. Menggunakan peran AI dan IoT di industrial ya. Jadi saya secara global dulu, tarik dulu. Kemudian saya masuk baru ke benang tadi. Jadi saya dua spek benang itu spunian and texturian ya. Kemudian di sini saya buat bedakan tabel defect-nya. Dari sini langkah saya adalah tadi mencoba mengklasterkan gitu. Mana yang mau saya cari dari ini, yaitu di sini on production. Itu setelah saya tadi menambang data ya, jadi muncul gambar ini setelah saya tadi mendapatkan 25 jurnal setelah pakai Prisma itu baru. Jadi setelah dapat ini saya ini nah dapat 25 ini saya kan tadi pakai tools sama dibaca satu-satu ya, walaupun belum tuntas semua, tapi udah kelihatan itu, udah mulai kelihatan gitu ke sini arahnya itu ya. Jadi sehingga saya udah fokus peran yang ingin saya cari di paper ini adalah apakah pada saat sebelum proses pembuatan atau dalam proses atau setelah jadi. Nah, di sini yang justru banyak sekali di sini. Banyak sekali di blog ini gitu ya. Dan di sini lebih banyak lagi, Bro. Di pabriknya lebih banyak lagi. Di kain fabrik ya. Iya, betul, betul. Gitu. Ya, ya, ya macam-macam. Ya. Begitu mungkin boleh berdiskusi Pak Aul. Ya itu menarik ini. Mungkin saya melihatnya ini ya, role of artificial intelligence
Saya nggak tahu apa yang Pak Denny buat nantinya, tapi saya membayangkan itu tidak hanya ya artificial intelligence, mungkin ada sensor yang dilibat situ. Betul, Kadang sensor. Jadi ada alat-alat otomasi lah ya barangkali ya. ada. Nanti kan tadi kan ada data yang diolah dari LabVIEW ya, Prof. Itu nanti kita bisa olah dengan machine learning bisa. Akan kita Nah, lihat coba datasetnya, ya. Akan ya, ketahuan performanya. untuk data pengumpulan datanya tentu kita perlu sensor untuk melihat. Ya, Barangkali begitu ya. betul betul, Prof. Dari Jadi sensor kita dapat mengakuisisi data kan ya, begitu ya ini kan kira-kira ya. visualisasi ini, tampilan ini itu sedang saya ambil videonya. Ini kan ditampilkan dihubungkan ke sensor pakai controller, Prof. Di situ. Pak Denny punya kompetensi di sensor ya di sana. Iya, Yang penting betul. aja. Saya mau Udah tahu saya itu. pasang sekarang. Udah saya Karena itu pasang. yang terpenting. Sensornya sensor ini ya. Apa namanya? Sensor yang mengambil citra. Citra gambar. Di sini vibrasi dulu, Prof, yang ini. Oh, sensor vibrasi ya. Ya, nanti saya lihatkan videonya. Coba saya lihatkan videonya ya. Oh, bukan citra gambar dari benangnya, bukan. Bukan, bukan, tapi ini lihat di proses ini. Nah, nanti saya lihatin ya. Oh, Nanti saya lihat. vibrasi berarti ini ya, lebih ke arah Ya, vibrasi ya. betul, betul. Karena ini ternyata yang kita observasi itu mungkin dalam 2 bulan ini ya, saya bolak-balik itu di mesin. Mana ada videonya ya? Itu nanti akan saya sampaikan lagi di sesi berikutnya, karena ini ada video yang saya. Ini menarik bahwa penyebab defect itu, mungkin itu di dalam Fishbone kan ada penyebab defect ya. Ya, Kalau secara besar Fishbone mengatakan ada 4 faktor tersebut. Tapi kalau kita bicara lebih dalam lagi, penyebabnya itu kan macam-macam. betul. Nah, salah satu yang terbesar yang sekarang diidentifikasi oleh Pak Denny vibrasi. Ya, Bisa jadi ada lain penyebab ya, ya, vibrasi. Ada kontribusinya 2 hal, apa. Prof. Ada 2 hal, yaitu ini nih, proses ini, proses. Nah, ini namanya. Di sini ini benang, ini benang. Nah, ini. Nah, Belum ini di-share, jalur. belum di-share layarnya, Pak. Oh, maaf. Oke. Maaf. Kita share ulang. Nah, ini, Pak. Nah, ini. Jadi ini itu nanti akan saya buatkan flowchart-nya ya, flowchart di pertemuan berikutnya mungkin, karena ini juga kajian tersendiri untuk menyampaikan hasil reporting dari yang udah di hari ini diambil datanya. Jadi ini tuh sebelum ke tahap yang saya tunjukkan ini. Jadi tahapnya ini dulu. Ya. Di sini itu ada namanya roller mesin, roller ini ya. Ini berputar secara horizontal ke sini. Dan ini berputar secara vertikal. Ya. Ini ada proses twisting benang, proses twisting di sini. Ini benang, ini kelihatan nggak? Nah, jalur mau saya itu adalah benang. Kecil nggak kelihatan. Benang. Nah, ini benang. Nah, ini hubungannya dengan tekanan. Jadi dia proses bertemunya roller ini, katakan roller A dan B ini adalah berdasarkan tekanan dari angin yang diberikan kepada semacam switch di sini. Jadi kita bisa mengadjust tekanan. Dia harus dalam koridor di bawah 60 bar. Gitu ya. Jadi kalau dia terlalu menekan, maka terjadilah broken filament ini. Kalau terlalu menekan, di sini ada monitoring. Nah, ini monitoring. Ini monitoringnya. Jadi mungkin bisa di zoom ya. Bisa di zoom ya. Nah, ini. Ini ada tension. Nah, ini 52 tension, tekanan udaranya ya. Nanti ketika dia di atas 60 ya. Di atas 60 tension, ini enggak ada yang 60 kebetulan. Maka dia akan merah. Dan ini berdasarkan data di technician, ini adalah kontribusi terbesar yang menyebabkan broken filament. Nah, ini broken filament. Jadi ini nanti akan juga menjadi bahan kajian untuk kita tarik datanya ke IoT. Jadi saya mau coba tarik data melalui controller, dan pakai Modbus kebetulan. Jadi dia nanti bisa kita lihat monitoring performa kanan ini.
apakah warning detection, early warning notification, nanti nextnya akan seperti itu kelihatannya arah di sini. Kemudian juga di sini nah ini tadi yang sekarang diambil data itu, jadi posisi yang ini sudah saya sampaikan sama Prof di pertemuan kedua ya, waktu diskusi kedua. Ini yang sedang kita ambil data, ada vibrasi di sini yang menimbulkan tadi X ini gitu ya. Di sini ternyata. Nah, ini sementara sih itu yang Ya, bisa menarik saya. ya. Jadi oke, saya rasa secara konseptual oke. Nanti kalau di apanya ya, untuk yang paper yang berkaitan dengan dari Pareto terus dari Fishbone, Ya, Fishbone-nya nanti mungkin disesuaikan juga Fishbone yang berkaitan dalam on processing. on processing ya. Ya. Nah, mungkin yang lain dinilai ada mungkin 10 penyebab, setelah dinilai mungkin 2 yang paling mungkin. Ya. Nah, itulah yang 2 tadi Bapak, yang tekanan dan vibrasi mungkin ya. Ya, betul. Bisa jadi begitu arahnya. Ya. Dalam satu metode tertentu, tidak SLR tapi yang saya bilang Ya, tadi ya. yang dari slide ini yang udah saya mau olah setelah SLR selesai, Prof. Yang ini. Ya, yang setelah Pareto terus ceritanya Ya, ada Fishbone, betul. ada Saya kan baru di sini, baru di FMEA Pareto. atau failure Ya, mode efek analisisnya, ya. terus mana Ini kan saya hingga baru di menjadi sini sekarang, betul. semacam rekomendasi apa yang harus Betul. dilakukan. Nah, Ini rencananya untuk jurnal dan juga untuk proceeding ya. Ini itu untuk supaya mandatory jurnal dan proceedingnya terpenuhi. Jadi ini bahannya ini apa tadi yang dari Prof itu untuk next jurnal itu udah on proses, saya mulai datanya diolah. Kemudian jurnal berikutnya itu nanti yang data ini Prof, data yang dari sini. Ini jadi udah ada bahan 3 jurnal. Ya. Kalau di tempat Bapak satu jurnal tuh berapa dikasih sama institusi? Nggak ada, Prof. Nggak ada. Saya nunggu ini makanya. Kalau Nah, di UNAN Q1 ini tuh yang 50 juta. ini Prof. Ini yang kenapa saya mau coba propose ke yang PDD itu, karena yang saya penelitian terapan ini kan masih juga belum tentu ya. Itu ya. Penelitian terapan saya kan statusnya masih di sekarang itu karena status kan masih administrasinya baru lolos ya, yang ini itu Prof. Nah, itu sebenarnya ini ada sedikit lagi menarik. Sebenarnya alat ini itu adalah bisa saja itu kalau di roadmap itu di next itu setelah, karena di sini posisinya yang alat pembuatan ini posisinya bukan lagi di sini, bukan on production Prof, tapi di sini di post production. Oh. Oke, mungkin banyak lampu udah hidup. Ya, oke. Jadi tadi saya sudah mendengar suara azan di tempat Bapak, ya Baik, mungkin mau betul. sholat dan lain-lain. Mungkin Pak Aulia ada, silakan mau tanya. Atau kalau saya matikan dulu ya.